الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Di Sahih Muslim dari hadis Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina nasiha." Sesungguhnya agama ini adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah, kami para sahabat pun bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah, untuk Allah, ikhlas karenanya, wali kitab, untuk kitabnya Quran Karim, dengan mengimaninya, membacanya dan mengamalkan ajarannya, wali rasulihi, dan untuk rasulnya, dengan mentaati sunnah beliau dan beragama dengan ajaran beliau, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat itu untuk para pemimpin kaum muslimin dan keseluruhan mereka kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, hadis mengajarkan kepada kita bahwa nasihat adalah perkara penting dan utama dalam agama ini. Nasihat berarti menginginkan perkara yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk saudara-saudara kita, terutama itu kepada para pemerintah, penguasa yang memimpin kaum muslimin, memberikan yang terbaik dengan doa kebaikan untuk mereka agar selalu Allah beri taufik dan hidayah, mendoakan agar Allah berikan kepada mereka orang-orang dekatnya, para menterinya dan penasehatnya adalah orang-orang yang untuk memberi kemaslahatan kepada segenap kaum muslimin dan kepada segenap kaum muslimin serta keseluruhan mereka, bernasehat dengan selalu mengajarkan ilmu yang bermanfaat bagi mereka, membimbing mereka kepada amalan saleh, kepada akhlak karimah, serta menjauhkan mereka, mengingatkan mereka dari segala ajaran dan perbuatan yang menyalahi syariat Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, dalam Quranul Karim surat Al-A'raf ayat 56 Allah telah sebutkan, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Dan jangan kalian melakukan perusakan di muka bumi setelah itu dibenahi, diperbaiki. Perusakan adalah haram hukumnya, dosa dan kezaliman, kapanpun dan seperti apapun. Namun lebih besar dosanya ketika itu dilakukan setelah adanya pembenahan dan perbaikan. Termasuk dari bentuk pengerusakan di muka bumi, para ulama sebutkan dalam ayat ini adalah membuat takut kaum muslimin dan bahkan segenap orang lain, membuat mereka hilang kepercayaannya, menteror rasa keamanan yang ada di negeri-negeri kaum muslimin, adalah bentuk
padahal itu telah dibenahi, dijaga dan diperbaiki sedemikian rupa. La tusimu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian melakukan pengerusakan di muka bumi setelah itu dibenahi. Maka bentuk teror apapun itu, nama dan gambaran serta sifatnya, tidak akan pernah dibenarkan di dalam Islam, tidak akan pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu merupakan bentuk pengerusakan di muka bumi, menteror rasa aman yang selama ini didapati dan dirasakan oleh segenap kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Ibnu Abbas di Musnad Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul adyani ila Allah Ta'ala al-hanifiyyatus samha." Sungguh agama yang paling dicintai Allah, ajaran yang paling Allah cintai adalah yang hanifiyah. Hanifiyah adalah yang lurus, yang bertauhid, agama yang jauh dari berbagai bentuk kemusyrikan, mempersekutukan Allah dengan yang lain dalam peribadatan kepadanya. Samha, dan agama itu mudah, agama itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya ringan, samha. Maka segala bentuk penyelewengan akidah, segala bentuk kemusyrikan tentunya dibenci dan dimurkai Allah kalau bertentangan dengan hanifiyah. Demikian pula setiap yang bertentangan dengan samha, mudah dan ringannya agama Allah ini, setiap yang bertentangan dengan itu tentunya dibenci dan dimurkai Allah dan tidak akan Dia cintai. Setiap bentuk teror adalah wujud dari adanya sifat ekstrim dan buruk berlebih-lebihan dalam memahami atau mengamalkan sesuatu ajaran. Tidak samha, tidak mudah sebagaimana Allah mensyariatkan agamanya. Agama yang Allah cintai adalah yang mudah bagi umatnya. Ibadallah jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Begitu sangat Islam menjunjung tinggi nilai nyawa dan kehormatan manusia, terutama ketika itu seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di riwayat Baihaqi dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW sebutkan kepada Ka'bah, sungguh demi Allah, nyawa seorang muslim di sisi Allah lebih berharga darimu, wahai Ka'bah. Ka'bah begitu sakral, Ka'bah begitu agung. Kalau saja seandainya Ka'bah itu dihancurkan dan dibombardir hingga runtuh dan hancur berkeping-keping, tentu itu kemungkaran, tentu itu kebiadaban dan kejahatan yang teramat sangat, yang tentu akan diingkari oleh siapapun yang punya iman dalam dirinya. Namun jika dibanding dengan terbunuhnya nyawa seorang muslim, satu orang muslim di sisi Allah, dosanya lebih besar membunuh nyawa seorang muslim. Bagi Allah nilai nyawa satu muslim ini lebih berharga dari Ka'bah sekalipun, sehingga membunuhnya tanpa hak, membunuhnya, melakukan sesuatu yang mengakibatkan terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa hak, di sisi Allah itu kejahatan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari
Bagi Allah nilai nyawa satu muslim ini lebih berharga dari Ka'bah sekalipun, sehingga membunuhnya tanpa hak, membunuhnya, melakukan sesuatu yang mengakibatkan terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa hak di sisi Allah itu kejahatan yang sangat besar, bahkan lebih besar dari penghancuran Ka'bah sekalipun. Maka Islam yang muda, Islam yang rahmat ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga dan menghormati nyawa orang lain, terutama itu seorang muslim. Rahmat dan kasih sayang kepada mereka muslimin adalah ajaran Rasulullah SAW. Di dalam riwayat Ibnu Umar atau riwayat Umar Ibn Khattab, beliau sebutkan di Bukhari ada Al-Mufrad, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak rahmat, tidak berkasih sayang, tidak punya rahmat kepada orang lain, maka ia pun tidak akan dirahmati, tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahmanur Rahim. Jangankan mengganggu dan menyakiti seorang muslim, bahkan maaf, binatang yang hina dan najis pun diharamkan untuk disakiti. Kata Fudail bin Iyad, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Dahabi di dalam Siyar, beliau sebutkan, demi Allah, tidak halal bagimu untuk mengganggu atau menyakiti seekor anjing atau babi sekalipun. Kamu sakiti tanpa dia salah, tiba-tiba kamu pukul atau entah kamu lempar, itu dosa bagimu, padahal itu binatang haram, binatang najis, binatang hina, tetapi tidak membuat kamu boleh menyakiti dan mengganggunya. Kata Imam Fudail bin Iyad, bagaimana dengan seorang muslim? Justru itu yang kau sakiti, justru itu bahkan yang engkau bunuh dengan cara yang batil. Betapa banyak orang yang tersakiti dan terzalimi, pihak keluarga korban dari aksi-aksi terorisme yang mereka lakukan. Sungguh itu kejahatan yang menyalahi syariat Allah, menyalahi tuntunan Rasulullah SAW, sebelum itu menyalahi aturan-aturan pemerintah, sebelum itu menyalahi hukum-hukum yang ada di dunia. Islam yang pertama menentang dan mengingkari segala teror apapun itu bentuknya, tidak akan diridhoi dan tidak akan dibenarkan di dalam Islam, dalam ajaran Allah dan Rasulnya yang begitu mulia. Itu merupakan kemaksiatan, itu merupakan dosa dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu adalah kejahatan manusia, sebelum itu adalah kejahatan kepada umat manusia yang dikutuk oleh manusia itu sendiri. Maka bagi seorang muslim, dia menyadari dan tahu bahwa agamanya menentang keras, agamanya mengingkari sangat segala aksi dan bentuk teror yang ada, sehingga dia tahu bahwa Islam yang mulia mengajarkan kehormatan, kemuliaan dengan tuntunan Allah dan ajaran Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sunnah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan umatnya 14 abad lebih yang lalu terhadap segala kejahatan dan kesesatan kelompok-kelompok ekstrim yang mengatasnamakan Islam, padahal Islam berlepas diri sama sekali daripadanya. Di dalam sunnah Ibn Abi Asim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau katakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yakhruju fi hadhihi ummah wa lam yakul minha qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu qulubahum aw hanajirahum yamruquna min ad-din muruqa as-sahmi min ar-ramiyah yanzuru ar-ra'i ila sahmi thumma ila nasli thumma ila risafi wa yanzuru wa yataqarra fil qulub hal halaqa bihi syai'un min ad-dami am la. Rasulullah sabdakan, akan keluar di umat ini, perhatikan pemahaman dan tajamnya kecerdasan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau sebutkan yang Rasulullah katakan adalah keluar di umat ini, bukannya keluar dari umat ini. Dan jauh berbeda. Kalau saja seandainya Rasul katakan keluar dari umat ini, menunjukkan itu kebenaran bahwa mereka yang keluar ini, yang melakukan aksi-aksi ini adalah terhitung dari kaum muslimin, masih teranggap umat Islam yang beriman kepada Quran, yang taat dan beriman kepada Rasulullah SAW. Tetapi tidak, bukan itu yang Rasul sebutkan. Yang Rasul katakan adalah keluar di umat ini, menunjukkan mereka itu tidak teranggap umat Islam. Mereka dengan ini tidak teranggap kaum muslimin, sama sekali tidak mencerminkan Islam dan tidak membawa nama Islam, nama Allah yang begitu agung, nama Rasul dan sunnahnya yang sangat mulia. Mereka bukan Islam, bukan pula dari kaum muslimin. Keluar di umat ini orang-orang yang mereka menampakkan diri mereka itu sholat, bahkan kalian meremehkan sholat kalian dibanding sholat mereka. Ahli ibadah yang sangat. Mereka baca Quran, tetapi itu tidak melewati rombongan mereka. Artinya Quran itu gak akan sampai ke dalam hati mereka, sebatas di mulut dan lisan mereka. Mereka itu keluar dari agama, dari Islam ini, seperti keluarnya anak panah dari buruannya. Ketika anak panah itu terlalu kencang, terlalu deras, maka ketika mengenai buruannya akan tembus dan masih lari entah kemana itu anak panah. Artinya mereka sangat ekstrim dalam agamanya, ekstrim dalam ajarannya, begitu sangat ekstrimnya hingga keluar dari Islam. Rasulullah sebutkan, ketika anak panah itu tembus dan hilang melewati buruannya, tentunya si pemanah tidak akan bisa berharap anak panah itu kembali ke belakang
kembali ke busurnya, sehingga dia bisa melihat ada darah di anak panah itu, ada darah di ujung besinya, ada darah di tali atau di busurnya. Itu suatu yang mustahil. Anak panah yang terlalu kencang dan deras larinya, bagaimana mungkin bisa diharapkan kembali ke belakang sampai kembali ke busur si pemanah? Kalau itu anak panah yang terlalu kencang. Seperti itu pula ekstrimnya mereka, sesat dan jauh keluar dari siratal mustaqim, sehingga tidak bisa diharapkan untuk mereka bertobat dan kembali kepada Islam. Seperti Rasul sebutkan, mereka telah keluar dari Islam sebagaimana anak panah itu keluar dari busurnya. Di dalam hadis Abdullah bin Umar di riwayat Ibnu Majah, Rasulullah sebutkan, kullama kharaja qarrun uti'a hatta yakhruja fi riradin. Kelompok semacam ini akan terus ada sampai pasukan terakhir mereka akan ikut bersama Dajjal di akhir zaman. Na'udzubillah min dzalik, fitnah yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka akan terus ada sampai akhir zaman. Rasul telah ingatkan, hanya saja mereka mengalami pasang surut. Terkadang mereka surut sehingga bergerak di bawah tanah bergerilya, atau disembunyi di dalam hutan dan di puncak-puncak gunung dan semisalnya. Tetapi begitu mereka merasa kuat dan memiliki masa yang cukup, mereka akan pasang, mereka akan menampakkan aksi-aksi teror dan kejahatannya. Ibadallah, jamaah sekalian rahimahullah, mereka ini Rasulullah sebutkan Subahul ahlam, Hudathul asnam, orang-orang yang mayoritasnya adalah angkatan muda, anak-anak yang muda belia, sehingga masih dikuasai oleh emosinya layaknya anak yang masih muda belia. Dan seperti itu kenyataannya, mayoritas mereka adalah anak-anak muda, usia pun belum menginjak 30, bahkan mungkin belum 25 tahun. Subahul ahlam, dan mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak memiliki bekal ilmu agama yang cukup pada dirinya. Kebodohan itu mudah membuat mereka diperdaya dan diarahkan untuk dalam apa yang dimaukan oleh orang-orang tertentu, yang ingin menuntut kita untuk membentengi diri, membentengi anak-anak dan keluarga kita dengan ilmu yang benar, ilmu agama sesuai dengan tuntunan Quran Al-Karim, sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW, sebagaimana para sahabat Rasul memahami dan mengamalkannya. Ancaman itu ada di dekat kita, entah kita tidak tahu di sekeliling kita, tiba-tiba saja orang terdekat kita menjadi korban berikutnya. Oleh sebab itu, bekali diri dengan ilmu yang hanyut dengan fitnah dan ajaran mereka hanyalah seperti yang Rasul sebutkan, orang-orang bodoh yang tidak mengerti ilmu agama yang benar. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari berbagai fitnah yang tampak maupun yang tersembunyi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tashba' wa da'watin la yustajab laha.
اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى اللهم اجعلهم بخير البلاد والعباد اللهم عليك بالخوارج الظالمين اللهم عليك بالمارقين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم اللهم علينا فيهم عجائب قدرتك اللهم فإنك عزيز قوي ذو انتقام اللهم إنا نسألك خير ما سألك به نبيك محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.